Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jumlah atom untuk struktur SC, BCC, FCC, dan HCP untuk memenuhi mata kuliah pendahuluan fisika zat padat. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 beranggota 6 orang. Yang pertama ada M. Firdaus, yang kedua M. Ihsan Maulana, yang ketiga M. Sakirul, yang keempat Febri Indrawan, yang kelima Al Mukminan, dan yang keenam Andini Dwi Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini mengenai SC. Baiklah, terima kasih Sakirul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simple cubic atau SC, atau dalam bahasa Indonesianya kubus sederhana atau primitif. Kisi grafais kubik memiliki 4 bentuk. Yang pertama yaitu ada simple kubik atau SC. Di sini jumlah atom per sel unitnya yaitu 1/8 dikali 8 sampai dengan 1 atom. Jadi pada simple kubik atau SC hanya mempunyai 1 atom atau sel. Selanjutnya yaitu body centered cubic atau BCC, atau dalam bahasa Indonesianya kubus berpusat pada badan. Jadi pada kubik ini setiap unit selnya mengandung satu sel, lalu ada 1/8 dikali 8, sehingga terdapat 2 atom atau sel yang ada pada kubik ini. Dapat dilihat pada gambar, di tengah-tengah kubik terdapat 1 atom sempurna, lalu di setiap unit sel mempunyai 1/8 atom. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sakirul. Baiklah, yang saya akan menjelaskan mengenai Fish Center Cubic atau FCC dalam bahasa Indonesia, yaitu kubus berpusat pada muka. Setiap sel itu mengandung 6 kali setengah ditambah 8 dikali 1/8 sehingga didapatkan 4 atom. Dapat dilihat pada slide ini, yaitu ada setengah atom yang sempurna dan 1/8 atom next. Yang selanjutnya itu hexagonal close pack atau HCP. Merupakan bola-bola atom dalam HCP tersusun dalam satu bidang struktur kristal HCP dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan ada penjelasan mengenai hubungan massa jenis, massa, dan volume. Massa jenis sendiri yaitu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ialah total massa dibagi dengan total volumenya. Di sini kita lihat dari persamaan massa jenis yaitu massa per volume, berarti di sini massa jenis sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Hal ini berarti jika massa benda bertambah, maka massa jenis ikut bertambah.
Dan jika volume bertambah, maka massa jenis akan berkurang. Baiklah, itu sedikit penjelasan mengenai hubungan massa jenis, massa, dan volume. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua tentang simulasi jumlah atom terdekat SC, BCT, FCC, HCP. Untuk struktur HCP sangat umum untuk logam unsur. Yang pertama ada berilium, yang kedua titanium, yang ketiga kadmium, yang keempat seng, yang kelima magnesium, dan yang keenam zirconium. Untuk struktur heksagonal close pack HCP, struktur paket tutup rapat atom-atom dari satu lapisan bersarang di ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan, seperti dalam struktur FCC. Struktur HCP memiliki 3 lapisan atom. Di setiap lapisan atas dan bawah ada 6 atom yang mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk segi 6, dan atom ketujuh yang duduk di tengah-tengah segi 6. Kemudian untuk SC, dalam struktur kubik sederhana, atom-atom hanya terletak di bagian sudut saja sehingga hanya bersinggungan di sepanjang sisi kubus. Total atom yang berada dalam sebuah unit sel dengan struktur SC berjumlah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di sudut. Struktur ini kurang rapat dan memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6. Bilangan koordinasi diartikan sebagai banyaknya atom tetangga terdekat atau banyaknya atom yang bersentuhan. Dalam gambar ini, kita juga dapat melihat bahwa masing-masing atom memiliki 6 atom terdekat, yaitu 4 atom yang di posisinya berada dalam satu bidang, serta 2 atom yang terletak di bagian atas bawah. Sehingga bilangan koordinasi untuk sistem kristal kubik sederhananya itu adalah 6. Mungkin sekian penjelasan saya tentang simulasi jumlah atom terdekat SC, BCC, FCC, dan juga HCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Mu'minah dari kelas B dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan konstanta kisi A dan R dan APF serta struktur SC, BC, dan HCP. Untuk yang pertama itu ada kisi kristal, di mana susunan 3 dimensi titik-titik kisi dalam ruangan yang menunjukkan pola rangkaian tatanan terulang atau unit sel dari partikel penyusun kristal. Untuk selanjutnya itu yang pertama itu struktur simple kubik atau bisa disebut dengan SC. Hubungannya adalah APF sama dengan 0,52 atau bisa kita persenkan menjadi 52%. Nah, struktur ini berada dalam sebuah inti sel dengan struktur SC berjumlah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di sudut. Nah, struktur ini kurang rapat dan memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6 bilangan. Diartikan sebagai banyaknya atom tetangga atau terdekat, banyaknya atom yang bersentuhan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Yang pertama itu gambar A, itu penggambaran 1 unit sel pada bola pejal. Yang kedua itu gambar unit sel, itu ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. Untuk selanjutnya itu ada struktur body central kubik atau BCC. Nah, hubungan APF-nya itu sama dengan 0,86 atau bisa disebut 68%. Nah, di sini sel unit kubus yang berpusat pada tubuh memiliki atom di masing-masing dari 8 sudut kubus, seperti sel unit kubik, ditambah 1 atom di tengah kubus. Setiap atom sudut adalah sudut kubus lain, sehingga sudut dibagi di antara 8 satuan.
BCC memiliki 2 atom. Yang pertama itu satu atom berasal dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di 8 sudut kubus, dan satu lagi berasal dari atom yang terletak di bagian sudut dengan di bagian pusat adalah sama. Bisa dilihat di pada gambar ini ada A atau B dan C. Bisa kita bedakan. Selanjutnya yang terakhir itu ada struktur kristal hexagonal coalesced Pecot atau HCP. Bisa dihubungkan dengan konstanta APF sama dengan 0,7 atau 72%. Nah, pada HCP ini tidak semua logam memiliki unit sel dengan bagian simetri kubik. Struktur kristal umum yang terakhir ini memiliki struktur kristal heksagonal. Permukaan atas dan bawah unit sel inti terdiri atas 6 atom yang membentuk heksagon dan mengelilingi sebuah atom tunggal di bagian pusat. Nah, bisa kita lihat struktur HCM ini memiliki 3 lapisan atom. Di setiap lapisan atas dan bawah ada 6 atom yang mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk segi 6 dan atom ketujuh yang duduk di tengah-tengah segi 6. Nah, bisa kita lihat ini ada memiliki 3 lapis atom, itu bisa dilihat dari gambar A dan terbentuk di gambar B. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan ada penjelasan mengenai hubungan massa jenis, massa, dan volume. Massa jenis sendiri yaitu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ialah total massa dibagi dengan total volumenya. Di sini kita lihat dari persamaan massa jenis yaitu massa per volume, berarti di sini massa jenis sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Hal ini berarti jika massa benda bertambah, maka massa jenis ikut bertambah. Dan jika volume bertambah, maka massa jenis akan berkurang. Baiklah, itu sedikit penjelasan mengenai hubungan massa jenis, massa, dan volume. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.